Cocomelon. This one Indonesia. No England, no USA. Halo, nama saya Tresya Nomi. Saya dari kelas 12 IPA 1 absen 24. Sekarang saya akan menjelaskan latar belakang dari Kejaksaan Republik Indonesia. Istilah kejaksaan sudah ada sejak masa Kerajaan Hindu Jawa. Kerajaan Majapahit dengan istilah seperti Daksya, Adiaksa, Dharmadaksha yang merujuk pada jabatan terkait fungsi peradilan. Pada masa penjajahan Belanda, lembaga yang fungsinya mirip kejaksaan adalah Open Bar Ministry yang menjalankan peran pengadilan dan penuntutan di bawah kendali pemerintah kolonial. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, negara yang baru merdeka membutuhkan lembaga penegak hukum untuk menjalankan fungsi penuntutan dan menjaga ketertiban hukum. Oleh karena itu, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, secara yuridis Kejaksaan RI dinyatakan ada, dan pada tanggal 19 Agustus 1945 dalam rapat PPKI ditetapkan bahwa kejaksaan berada dalam lingkungan Departemen Kehakiman RI. Halo, nama saya Clarista. Saya akan menjelaskan tentang regulasi dan kewenangan Kejaksaan NRI. Yang pertama itu ada regulasinya. Kejaksaan diatur dalam beberapa peraturan, diantaranya UUD NRI tahun 1945 pasal 24 ayat 3 menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dan yang ketiga itu Peraturan Jaksa Agung Perja dan Instruksi Jaksa Agung yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, saya akan menjelaskan kewenangan kejaksaannya. Lebih tepatnya ini terdapat di pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021. Yang pertama itu ada dalam bidang pidana. Melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, misalnya korupsi. Mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan lepas bersyarat. Yang kedua itu dalam bidang perdata, tata usaha negara. Bertindak sebagai jaksa pengacara negara JPN untuk mewakili kepentingan negara atau pemerintahan di dalam maupun di luar pengadilan. Yang kedua, melakukan tindakan hukum untuk menyelamatkan kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah. Dan yang ketiga itu dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum, mengawasi peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, menjaga ketertiban dan kedamaian masyarakat melalui penegakan hukum yang adil dan berimbang. Jadinya kesimpulannya itu Kejaksaan Republik Indonesia berperan sentral dalam menjamin keadilan dan kedamaian jika melalui regulasi diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 2021. Sedangkan untuk kewenangan meliputi bidang pidana, perdata, TUN serta ketertiban umum. Dalam menjalankan fungsi tersebut secara profesional, kejaksaan itu menjadi pilar utama dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, Miss dan teman-teman. Sekarang saya Gilbert bakal menjelaskan bagian fungsi utama dan juga fungsi kejaksaan dalam menjaga keadilan dan juga kedamaian masyarakat. Nah, jadi yang pertama kita bakal ke bagian pertama yaitu pidana, yaitu yang pertama itu melakukan penuntutan.
Jadi di sini misalnya kejaksaan itu menerima suatu berkas di mana ini tuh terkait suatu kasus, misalnya pencurian suatu barang di suatu pabrik swasta. Nah, kejaksaan itu yang bertugas melakukan penuntutan terhadap pelaku yang melakukan tindakan kriminal tersebut. Nah, setelah dari bagian tersebut, itu bakal diteruskan ke tahap pengadilan. Jadi di sini itu intinya dilakukan perbandingan di mana ya hukumannya yang sebanding dengan hal kriminal yang pelaku lakukan itu seperti apa gitu. Nah, anggap saja misalnya dari pelaku tersebut melakukan kriminal tersebut, pencurian tersebut, itu kena vonis dari kehakiman yang dimana dari pengadilan itu menvonisnya yaitu 5 tahun penjara. Nah, setelah pengadilan melakukan vonis tersebut, yaitu hukumannya ya hukuman masanya itu sekian. Nah, setelah divonis 5 tahun, jaksa yang mengawal terpidana tersebut ke lembaga pemasyarakatan. Jadi intinya bahasa lainnya itu ya mereka dibawa ke penjara untuk diberi hukuman yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan tadi. Nah, terus tadi sudah bagian kedua, sekarang kita lanjut ke bagian ketiganya, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, terus juga putusan pidana pengawasan dan juga keputusan lepas bersyarat. Jadi intinya di sini jaksa tuh mengawasi terpidana hukumannya tidak murni penjara, tapi mereka juga memastikan bahwa pelaku ini tuh menaati syarat yang sudah ditetapkan gitu. Jadi misalnya seseorang mendapat pembebasan bersyarat, nah itu dia harus melapor ke jaksa secara rutin ya. Mungkin dia ngapain dan hal yang dilakukan itu, keseharian dia itu bakal diawasi oleh jaksa gitu, supaya tentu saja orang tersebut itu tidak melakukan kejahatan kriminalnya lagi gitu kan. Nah, terus kita ke bagian keempat ya, tadi sudah bagian ketiga, sekarang kita tahap keempat, yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu melakukan berdasarkan undang-undang. Jadi kejaksaan juga bisa bertindak sebagai penyidik, terutama untuk kasus-kasus besar seperti yang kita tahu, korupsi gitu ya misalnya, atau kejahatan berat lainnya yang sudah diatur oleh undang-undang khusus. Jadi ya selain korupsi timah ya korupsi lainnya gitu lah. Nah, Kejaksaan Agung ini, kejaksaan ya akan membentuk tim untuk menyidik kasus penggelapan uang negara yang skala besar. Jadi yang tentunya ini kasus-kasus yang merugikan negara secara nominalnya sangat besar gitu, karena kan yang dirugikan juga bukan negara pemerintah doang tapi juga masyarakat gitu. Nah, terus yang kelima ya tadi, sekarang kita tadi ke tahap keempat, sekarang kita kelima, yaitu melengkapi berkas perkara tertentu. Jadi di sini intinya tuh jaksa memastikan semua berkas, bukti, dan juga keterangan dari sanksi yang sudah lengkap dan sempurna sebelum kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Jadi jaksa tuh biasanya meminta polisi untuk mencari bukti tambahan karena berkas yang mungkin diserahkan ke pengadilan itu mungkin kurang kuat, sehingga mereka membutuhkan bukti yang lebih kuat dan membuktikan bahwa kesalahan dari tersangka tersebut. Oke, sekarang kita bakal ke bagian yang kedua, yaitu perdata dan tata usaha negara. Jadi intinya di sini di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan itu dengan kuasa khususnya dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan, di mana ini untuk atas nama negara dan pemerintah, di mana untuk mewakili kepentingan pemerintah tentunya ke arah yang baik, di mana misalnya saja contohnya begini. Misalnya di Indonesia tuh ada sebuah perusahaan yang dimana ini tuh berutang kepada negara gitu, atau mungkin merugikan negara. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya teman-teman mungkin ada pernah ingat
TikTok Shop. Nah, sekarang kan mungkin TikTok Shop itu bekerja sama dengan Tokopedia gitu kan. Jadi teman-teman belinya di TikTok Shop itu barang-barangnya sebenarnya juga itu dari Tokopedia gitu, supaya TikTok Shop ini bisa beroperasi di negara Indonesia. Nah, tapi dulu kalau mungkin teman-teman ingat, dulu TikTok Shop itu nggak punya izin untuk berdagang, karena ya kita lihat aja dulu tuh harga barang-barang di TikTok Shop misal dibandingin sama e-commerce lain ataupun brand lokal itu kalah gitu. Jadi menurut buat negara itu tentu saja kan merugikan negara dan juga masyarakat gitu, karena barang-barang dari lokal itu tidak dapat bersaing karena ya secara harga aja itu yang TikTok aja itu lebih murah gitu. Jadi menurut buat orang-orang yang pengen beli sesuatu misalnya gitu, nah mereka mending belinya di TikTok Shop. Kenapa? Karena mereka lebih murah gitu, karena perusahaan tersebut kan bakar duit. Nah contohnya seperti itu. Nah sekarang kita tahu kan TikTok Shop sekarang bekerja sama Tokopedia supaya ya usaha mereka tetap bisa berjalan sebagai e-commerce gitu kan. Nah sekarang kita ke bagian yang ketiga, yaitu ketertiban dan ketentraman umum, yang dimana ini berkaitan dengan yang berhubungan dengan masyarakat ya. Nah jadi yang pertama itu peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Jadi di sini intinya tuh memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar paham dan juga patuh pada aturan. Nah, jadi supaya masyarakat ini tuh sadar hukum cenderung tidak melanggar hak orang lain dan juga mengurangi konflik dan menciptakan keadilan yang substantif. Nah, yang kedua kita bakal ke pengaman kebijakan penegakan hukum. Jadi tentunya ini tuh memberi dukungan kepada pemerintah di bidang hukum dapat terlaksana tanpa hambatan. Nah, kebijakan yang tentunya karena kebijakan yang lancar juga, seperti misalnya penertiban lahan dan juga pembangunan, itu mencegah prosesnya sengketa yang bisa merusak ketentraman masyarakat gitu. Nah, terus kita ke bagian yang ketiga, yaitu pengawasan peredaran barang cetakan. Nah, yang ketiga ini pengawasan peredaran barang cetakan maksudnya tuh mengawasi seperti misalnya buku atau media cetak agar isinya tuh tidak menyebarkan hal yang melanggar hukum atau norma gitu. Jadi intinya tuh mencegah informasi yang mengandung ujaran kebencian, atau paham radikal ataupun hal-hal yang tidak seharusnya gitu. Nah, terus kita ke yang keempat, yaitu pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan juga negara. Nah, jadi yang ini tuh mengawasi ajaran atau kelompok yang berpotensi memecah belah persatuan dan menimbulkan ketakutan ataupun perpecahan dalam masyarakat lagi gitu. Jadi perannya ini tentunya sangat penting ya. Jadi untuk menjaga kestabilitas masyarakat dan juga kerukunan masyarakat, mencegah terjadinya konflik, serta melindungi warga negara dari ajaran yang merugikan mereka sendiri. Nah, terus kita ke yang ke-5 ya. Nah, sekarang itu pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Jadi ini tuh berperan aktif untuk mencegah tindakan yang dimana dapat merusak kerukunan antar umat beragama, karena kita tahu sendiri masyarakat Indonesia itu sangat beragam ya. Ada yang ya memang mayoritas Islam, tapi juga ada yang beragama lain seperti Kristen, Katolik dan lainnya gitu. Nah, ini tentu juga menjamin setiap warga negara dapat menjalankan keyakinannya tanpa diganggu gitu. Jadi sehingga kedamaian terjaga dan hak beragama itu atau keadilannya itu terpenuhi lagi. Jadi tidak harus mungkin harus mengikuti agama ini atau agama itu, tapi ini dibebaskan gitu, ingin mengikuti agama apa. Nah, terus kita yang ke-6 atau yang terakhir, nah yaitu penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
Jadi di sini tuh melakukan analisis data kejahatan untuk perbaikan sistem hukum di masa depan untuk sistem hukum di Indonesia. Nah, jadi ini tuh memastikan penegakan hukum terus diperbaiki dan diperbarui supaya semakin adil, menjadi efektif dan juga modern. Nah, dari itu saja untuk saya. Terima kasih. Sekarang kita ke selanjutnya. Halo semuanya, pada kesempatan hari ini saya Cecil akan menjelaskan tentang peran kejaksaan dalam mencegah dan menindak tindak pidana. Peran kejaksaan ini dibagi dua, ada preventif dan represif. Yang preventif ini upaya kejaksaan untuk mencegah agar tindak pidana ini tidak terjadi. Contohnya seperti memberikan penyuluhan hukum. Jadi di sini itu kejaksaan itu datang ke masyarakat, ke sekolah maupun ke instansi untuk menjelaskan aturan hukum. Contohnya itu adanya program jaksa masuk sekolah atau jasa masuk desa. Nah, program ini tuh dibentuk atau dilakukan juga supaya masyarakat, terutama pelajar, dapat mengenal hukum sejak dini. Yang kedua itu ada memberikan pendampingan dan pertimbangan hukum kepada pemerintah. Jadi melalui peran jaksa pengacara negara atau yang disebut JPN, agar kebijakan dan penggunaan anggaran itu sesuai aturan dan juga dapat mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hukum. Terus yang kedua itu ada secara represif. Secara represif ini ada 3 contohnya. Yang pertama melakukan penyelidikan terhadap kasus. Jadi jaksa itu menyelidiki, kemudian mencari bukti dan menentukan siapa pelaku kejahatan. Terus yang kedua menjadi penuntut hukum di pengadilan. Jaksa yang menuntut pelaku di depan hakim agar dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya. Yang ketiga, melaksanakan putusan pengadilan. Jadi setelah hakim memutuskan perkara, jaksa memastikan pelaku menjalani hukuman sesuai dengan keputusan pengadilan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dan kewenangan kejaksaan, diatur dalam UUD nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang diubah dengan UUD nomor 11 tahun 2001. Tugas dan kewenangan kejaksaan meliputi bidang pidana seperti penuntutan, penguasaan, perdata dan tata usaha negara, serta ketertiban umum, pengawasan peredaran barang cetaka atau barang yang legal, dan yang terakhir itu pencegahan peredaran agama.